Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahel dalam renungan hari ini, Selasa 8 Desember 2020. Suatu kehormatan yang luar biasa saya boleh berbagi kembali, tentunya dengan judul renungan yaitu Kasih Tanpa Syarat. Kita boleh bersama-sama membaca di dalam Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan bunyi firman Tuhan yaitu, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat yang ke-9, karena firman berkata bahwa jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa mengasihi itu adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita, dan kasih adalah sebuah kata yang cukup mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya kita sangat susah dan sangat sulit ya. Kalau hanya sekedar mengucapkan kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi sahabat atau saudara-saudara kita hanya dengan ucapan saja, itu mungkin sangat gampang. Tetapi bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan kita itu mungkin tidak segampang mengeluarkan perkataan kasih itu dari mulut bibir kita. Karena dalam hidup kita ini kita harus akui bahwa mengasihi orang-orang yang berperawakan baik, yang berkarakter baik, yang menyenangkan, yang kaya, apalagi orang-orang yang istilahnya menguntungkan bagi diri kita, itu sangat-sangat mudah untuk kita boleh mengatakan bahwa kita mengasihi mereka. Tapi untuk mengasihi beberapa orang yang mungkin menyakiti kita atau mungkin yang sering banget menjengkelkan buat kita, itu sangat-sangat sulit ya. Apalagi kita sering bertemu, setiap hari kita bertatap muka dengan orang itu kayaknya sesuatu yang tidak gampang ya. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk kita boleh taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan mengajarkan atau memberikan perintah dalam hukum Taurat yang kesimpulannya adalah kita harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Karena sekali lagi saya katakan bahwa mengasihi itu adalah kehendak Tuhan yang mutlak, yang wajib dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita boleh mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, orang-orang yang sangat menjengkelkan buat kita, terus orang-orang yang kelihatannya di depan baik buat kita tapi di belakang suka ngegosipin kita gitu ya. Terus orang yang rese, terus kemudian kadang hidupnya yang bikin kita kayaknya nggak nyaman gitu. Nah, kita sama-sama belajar, saya belajar, Bapak Ibu juga boleh belajar pada sore hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu bagaimana caranya kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, boleh menerima. Yang pertama yaitu terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Itu perkataan yang tidak mudah juga. Kadang itu suatu perkataan yang sangat gampang untuk kita sampaikan. Kita boleh menerima orang lain seperti Tuhan boleh menerima kita apa adanya. Nah, saya ingin setiap kita boleh menyadari bahwa coba mulai kita mengoreksi diri atau merenungkan kembali saat pertama kali Tuhan panggil kita, saat pertama kali Tuhan memilih kita, saat pertama kali kita boleh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di situ keadaan kita itu sedang tidak baik. Saya teringat pada waktu saya pertama kali Tuhan panggil saya, itu keadaan saya sangat terpuruk. Keadaan saya sangat-sangat tidak bisa diterima oleh orang lain, tidak bisa diterima, bahkan saya dihina, bahkan saya dikucilkan, istilahnya kata kasarnya saya diusir dan lain sebagainya, karena keadaan saya waktu itu sangat-sangat tidak baik. Tapi puji Tuhan,
Di saat saya menerima Tuhan, ada orang-orang yang boleh menerima saya seperti Tuhan boleh menerima saya apa adanya, dengan keadaan yang yang boleh dikatakan dengan kondisi fisik yang tidak baik saat itu gitu. Tapi saya kembali belajar bahwa kita boleh bisa menerima, kita akan mampu menerima orang lain saat kita boleh sadar bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, bahwa diri kita ini adalah orang yang masih terus setiap hari perlu diperbaharui dan terus diperbarui, karena hidup kita ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-7, di situ dikatakan firman Tuhan, yaitu bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, sekali lagi Roma 15 ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat yang ke-7 ini katakan bahwa kita harus belajar menerima satu dengan yang lain apa adanya. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kekurangan orang lain itu seperti Tuhan juga bisa menerima kekurangan kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah memandang bulu, Tuhan tidak pernah memandang perbuatan baik apa sih yang sudah kita perbuat sehingga Tuhan boleh mengasihi kita. Nah, coba kita boleh pikirkan kembali, coba kita boleh renungkan kembali, supaya kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kadang sangat-sangat menyakiti hati kita, itu bisa menerima dia dengan apa adanya. Dalam hidup kita ini kita lebih cenderung, lebih tidak bisa dipungkiri ya, karena dalam kehidupan kita ini kita cenderung lebih suka dengan orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya talenta lebih, orang yang punya posisi yang baik gitu ya. Nah, tapi tidak setiap kita suka dengan orang yang kelihatannya nggak baik gitu, dengan punya karakter yang tidak baik, dengan punya kelemahannya yang begitu banyak. Kadang kita mungkin lebih suka membuli, atau enggak lebih suka tidak mau bergaul dengan orang tersebut. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Tuhan sudah mengasihi kita sejak kita masih hidup di dalam dosa. Ini boleh kita renungkan sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Semua di antara kita sudah melakukan atau berbuat dosa dari kita baru lahir aja ini kita sudah membawa dosa keturunan nenek moyang kita. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita sombongkan? Apa sih yang perlu kita banggakan? Bahwa kita ini semua diterima Tuhan apa adanya. Tuhan sudah mengasihi kita sejak kita ini masih berbuat dosa. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan ketika kita masih berdosa. Kita baca sekali lagi Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perlu dicatat Bapak Ibu bahwa sekali lagi kasih Allah itu benar-benar luar biasa. Kasih-Nya itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ya itu salah satu kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dia mati, rela mati untuk kita yang banyak sekali dosanya. Kalau mau dihitung itu istilahnya kita tidak akan pernah bisa menghitung dosa besar, dosa kecil, itu sama saja di hadapan Tuhan. Ya, kalau misalnya kita melihat, dosanya orang ini terlalu nyakitin hati saya sampai saya akhirnya tidak bisa menerima orang ini. Coba diulang, coba dipikir kembali. Kalau kita perkataan kita kadang bisa menyakiti orang lain, apa bedanya dengan orang lain yang sudah berbuat salah dengan kita? Sebenarnya dosa besar atau dosa kecil itu sama di hadapan Tuhan. Kita boleh merenungkan sama-sama kembali bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tuhan lo mati untuk kita. Jadi kembali kita ubah pola pikir kita bahwa
Tuhan aja yang sudah mati untuk saya yang sangat-sangat berdosa ini dan boleh menerima saya apa adanya. Kenapa saya tidak bisa menerima orang yang sudah bersalah dengan saya? Kenapa saya tidak bisa menerima orang yang sudah menyakiti hati saya, yang seolah-olah sudah, bukan seolah-olah lagi, yang sudah membuang saya, yang sudah mencaci saya, yang sudah menghina saya, yang sudah istilahnya yang sudah benar-benar membuat saya terpuruk dan lain sebagainya. Karena kasih Tuhan yang ada dalam diri saya, yang Tuhan bisa menerima saya apa adanya, jadi saya juga harus mengasihi orang tersebut. Begitu pula dengan Bapak Ibu, mungkin saat sore hari ini dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, perlu diketahui bahwa saya perlu mengingatkan kembali bahwa kasih Tuhan itu benar-benar tanpa syarat. Jadi alangkah baiknya kita boleh mengasihi orang lain, orang yang mungkin orang tua kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin sahabat kita, saudara kita. Kasihilah mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita saat kita tidak tahu bersyukur. Tuhan mengasihi kita saat kita sedang menyia-nyiakan kehidupan kita ini sendiri. Mungkin Tuhan sudah mengasihi kita, tapi kehidupan kita masih suka ke night club, atau masih suka ke hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, masih suka pokoknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih suka menyia-nyiakan hidup kita masih istilahnya kita masih melakukan hal-hal yang berbau sampah di hadapan Tuhan gitu. Tapi luar biasanya Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita itu dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Tuhan mengasihi kita itu dan Tuhan melakukan segala sesuatunya untuk kita. Tidak hanya melakukan, tapi benar-benar mati di kayu salib untuk kita. Dan perjalanan di kayu salib itu tidak segampang yang kita lihat di TV atau film-film passion yang sering kita lihat. Mungkin itu hanya 20% penderitaan yang Tuhan terima gitu ya. Jadi kita harus benar-benar merenungkan sampai sedalam itu supaya kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Tuhan sekali lagi bahwa kenapa kita tidak bisa lakukan ini untuk orang lain? Kenapa kita tidak mau belajar untuk mengasihi orang lain apa adanya? Harusnya kita bisa menerima orang lain yang bersalah dengan kita, orang yang sudah menyakiti kita apa adanya, bahkan mengampuni kesalahannya. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kita sudah menerima kasih 100%, kita sudah menerima darahnya yang kudus, yang sudah Tuhan cucurkan, yang sudah Tuhan curahkan untuk kita boleh menerima kasih Tuhan yang besar itu. Jadi Tuhan sekali lagi sudah terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita. Ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa dan Dia mengasihi kita apa adanya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah menuntut untuk hidup kita ini sempurna supaya kita bisa terima jadi anak-anaknya. Tuhan kita tidak Tuhan seperti itu. Terkadang banyak sekali orang tua jasmani yang tidak bisa menerima kelemahan anak-anaknya. Banyak sekali orang tua jasmani ataupun orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak bisa menerima orang tuanya. Mungkin ada kelemahan, ada kesalahan-kesalahan yang orang tua lakukan, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang anaknya lakukan. Itu mereka tidak bisa saling menerimanya sampai akhirnya muncul saling benci, muncul akar pahit, sampai akhirnya hubungan jadi retak antara satu dengan yang lain. Itu tidak terjadi keharmonisasian di dalam kehidupan seseorang tersebut. Jadi kita harus sama-sama belajar bahwa di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ katakan bahwa ini adalah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita baca sekali lagi, sudah muncul di layar. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, catat boleh ya Bapak Ibu ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, sekali lagi di sini dikatakan bahwa
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Tuhan punya inisiatif. Di sini Tuhan punya inisiatif bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 14 juga di situ dikatakan bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita. Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita. Bukan kita yang menyodorkan diri untuk Tuhan, aku mengasihi engkau, bukan. Tetapi Tuhan yang memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita boleh membenci orang-orang yang mengasihi kita. Tidak ada alasan apapun untuk kita boleh menyakiti hati orang yang sudah bersalah dengan kita. Istilahnya, kalau kamu berbuat jahat dengan saya juga bisa 100 kali lipat bisa berbuat jahat lebih lagi dengan kamu. Kalau kamu sudah mengkhianati saya juga bisa lebih mengkhianati kamu. Itu hukum dunia. Hukum Kristus atau kasih Allah, tidak ada hukum yang seperti itu. Jadi kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih itu membuat kita mampu menerima kekurangan orang lain, kekurangan pasangan kita, kekurangan orang tua kita, kekurangan anak kita. Kita boleh menerimanya 100% dan apa adanya. Kemudian kasih itu membuat kita mampu menghargai kelebihan dan menerima kekurangan orang lain. Kita harus sering bercermin. Mungkin setiap pagi itu kita boleh bercermin pada diri kita sendiri, dan berkata pada diri sendiri, ngomong sama diri kita sendiri ya, dosa kamu loh sudah dibayar lunas sama Tuhan. Dosa kamu sudah 100% dibayar di kayu salib sama Tuhan. Kamu sudah diampuni Tuhan. Kamu sudah Tuhan sudah banyak melakukan sesuatu buat kamu. Tuhan sudah terima kamu dan mengasihi kamu apa adanya. Tuhan menerima kelemahan kamu. Tuhan menerima segala kekuranganmu. Kenapa kamu gak bisa menerima orang yang ada di sekitarmu, orang yang menyakiti kamu, orang yang sudah mengkhianati kamu apa adanya seperti Tuhan mengasihi kamu dan menerima kamu? Itu kalau saya secara pribadi, saya masih hidup ini memang perlu pembelajaran setiap hari. Setiap hari kita harus belajar, kita harus bercermin kepada firman Tuhan, karena untuk menjadi sesuatu yang sempurna itu tidak gampang. Tidak segampang membalikan telapak tangan, itu butuh proses dan terus proses. Saat kita mengingat firman Tuhan yang saya bagikan pada sore hari ini atau pada hari ini, itu akan mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa saat saya kembali istilahnya saya menjadi sombong gitu, saya mau ingat kembali bahwa saya ini bukan apa-apa, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini sudah banyak melakukan dosa dan lain sebagainya. Saat saya punya masalah dengan suami saya, atau mungkin suami saya punya salah dengan saya mulai merenungkan kembali, saya juga terlebih dahulu atau mungkin sebelumnya saya juga lebih mengkhianati suami saya gitu. Akhirnya saya sadar sendiri bahwa saat suami saya memiliki kesalahan, saya harus terima dia apa adanya, karena Tuhan terlebih dahulu sudah menerima saya. Dan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, pada sore hari ini akan saya tutup di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekali lagi ya, saya suka dengan ayat firman Tuhan ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke Bapak Ibu, ini sangat-sangat jelas dan kita ketahui bersama bahwa gak mungkin, impossible banget kalau kita bilang kalau kita mengasihi Tuhan, sedangkan orang yang ada di depan mata kita benci. Sangat tidak mungkin kalau kita bisa bicara 100% aku sangat mengasihi Tuhan, hatiku ini sepenuhnya untuk Tuhan, tapi kita membenci orang tua kita yang ada di depan kita, atau kita membenci anak kita yang sudah menyakiti hati kita. Mari sama-sama
Kita mau memperbaiki hubungan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi bahwa kasih Tuhan itu benar-benar tanpa syarat. Dia mengasihi kita saat kita masih ketika kita masih berdosa. Tidak ada satupun di antara kita bisa menghapus dosa-dosa kita atau menyucikan dosa kita selain darah Kristus yang menyucikan kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekali lagi mari kita sama-sama belajar pada hari ini untuk terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mengasihi saya juga mengasihi Bapak Ibu karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk boleh mendengarkan renungan kita pada hari ini. Kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan mengasihi Bapak Ibu tanpa syarat apapun. Tuhan Yesus memberkati.